Pak. Ya, Pak. Cek, Pak. Aman. Aman ya? Ya. Siap. Oke. Saya masuk ya, Pak? Masuk, ya. Baik, terima kasih, Pak. Halo, isi Mbak mau syuting Jak TV. Ya, di Sweet Room ya? Lantai? Lantai 17. Oke. Halo Mirsa Generasi Mecin, ketemu lagi dengan saya Patra Gumala, host paling tampan di Jak TV. Generasi Mecin hari ini saya berada di The 101 Jakarta, Sedayu Dharma Wangsa. Ya, ini tempat yang sangat nyaman sekali. Buat yang Anda bosen 3 bulan kemarin selama PSBB di rumah aja lockdown, ganti suasana lah, nginep di sini staycation di daerah Dharma Wangsa Jakarta. Saya mau ke Sweet Room-nya nih, mau syuting, ngobrolin marah-marahnya Pak Presiden Jokowi di pidato terakhirnya. Mau dari reshuffle nih gosipnya. Makanya nonton Generasi Mecin hari ini, saya ngobrol-ngobrol dengan narasumber-narasumber saya yang pastinya sangat kompeten lah untuk ngomongin politik dan juga keadaan Indonesia sekarang ini. Ya, lantai 17 nih, Sweet Room, asik. Kita lihat ya kamarnya kayak gimana ya. Yuk. Yang belum tahu pidatonya Pak Jokowi seperti apa, saya punya VT-nya dulu nih. Kita tonton dulu. Nah, dalam 3 bulan ke belakang ini dan ke depan, mestinya yang ada adalah suasana krisis. Kita juga mestinya juga semuanya yang ada di sini sebagai pimpinan, sebagai penanggung jawab, kita yang berada di sini ini bertanggung jawab kepada 260 juta penduduk Indonesia. Ini tolong digarisbawahi. Dan perasaan itu tolong sama, kita sama. Ada sense of crisis yang sama. Hati-hati. OECD terakhir sehari 2 hari yang lalu menyampaikan bahwa growth, pertumbuhan ekonomi dunia terkontraksi 6, bisa sampai ke 7,6%. 6 sampai 7,6% minusnya. Bank Dunia menyampaikan bisa minus 5%. Perasaan ini harus sama. Kita harus ngerti ini. Jangan biasa-biasa saja. Jangan linier. Jangan menganggap ini normal. Bahaya sekali kita. Saya melihat masih banyak kita yang menganggap ini normal. Nah, kalau saya lihat Bapak, Ibu, dan saudara-saudara masih ada yang melihat ini sebagai sebuah masih normal, berbahaya sekali. Kerja masih biasa-biasa saja. Ini kerjanya memang harus ekstra luar biasa, extraordinary. Langkah apapun yang extraordinary akan saya lakukan. Untuk 267 juta rakyat kita, untuk negara. Bisa aja membubarkan lembaga, bisa aja reshuffle, udah kepikiran kemana-mana saya. Saya sudah bersama para narasumber saya untuk ngobrolin respon dari pidato jengkelnya Pak Jokowi. Bersama saya sudah ada Ketua DPP PDIP dan juga anggota DPR RI, ada Pak Andreas Pereira. Halo Pak Andreas. Mas Dedi. Halo Pak Andreas, sehat selalu. Halo Mas Dedi. Saya baru baca hasil dari Indo Political yang dirilis di tanggal 4 ini ya, baru keluar ya, evaluasi publik penanganan pandemi COVID-19 dari Indo Political Opinion. Ini hasilnya secara garis besar gimana Mas Dedi? Ya, sebetulnya ini kan penelitian kami terbaru ya. Kita mulai pada tanggal 8 Juli sampai tanggal 8 Juni sampai 25 Juni 2020 dengan total responden 1.350 responden. Tersebar di 30 provinsi. Ada di 135 desa. Jadi kami memang seperti survei standar, artinya survei-survei politik pada umumnya. Kalau kita lihat pidato Pak Jokowi kemarin dengan hasil survei kami sebetulnya ada linearitas begitu ya. Ada beberapa hal yang memang mendukung kemarahan beliau. Salah satunya adalah
tingkat persepsi publik terhadap kepuasan pemerintah itu sangat menurun. Artinya kalau dibagi-bagi dengan pemerintah, kan kami bagi-bagi dengan pemerintah daerah, pemerintah pusat begitu ya. Kemudian itu sangat kecil sekali. Dan tanggapan kami di Indonesia Political Opinion pada survei tersebut, hanya ada 58,6% publik merasa puas. Tetapi perlu diingat bahwa 58,6% ini pun dibagi hanya 32,5% dari total kepuasan tadi itu yang diarahkan kepada pemerintah pusat, dalam artian adalah presiden. Sementara 41,9% adalah dari kepuasan yang ditujukan kepada pemerintah daerah, para kepala daerah, para gubernur dan lain-lain. Ini kan tentu ada kejomplangan ya. Artinya pemerintah daerah itu dianggap lebih responsif dibandingkan dengan pemerintahan pusat begitu. Barangkali itu secara gamblang garis besarnya, Bung. Oke, jadi kurang lebih respon marahnya atau jegannya Pak Jokowi itu sudah sewajarnya melihat dari result dari pemerintah mengatasi pandemi belakangan ini ya, Mas Didi? Ya paling tidak angka survei itu mendukunglah kekecewaan beliau, meskipun survei ini juga belum dilihat oleh Presiden tentunya. Ya. Dan di sini saya juga melihat hasil survei, 72% dari responden menganggap perlunya ada reshuffle. Ini hasil dari responden, betul Mas Dedi ya? Boleh dikonfirmasi? Iya. Ini juga menarik menurut saya. Pada survei Indonesia Political Opinion yang terdahulu ya, periode 100 hari kabinet Pak Jokowi itu, masyarakat yang menginginkan reshuffle itu hanya 42%. Sementara hari ini sudah meningkat sebegitu tajamnya sampai 72% lebih. Nah, ini kan menandakan bahwa sepanjang 100 hari kinerja kabinet sampai hari ini, kemudian juga mungkin karena adanya pandemi, sehingga masyarakat merasa sangat memerlukan dukungan pemerintah, dan karena kinerjanya dianggap tidak responsif begitu, maka ada semacam kekecewaan yang luar biasa dari masyarakat. Untuk itulah kemudian muncul keinginan untuk melakukan reshuffle atau pergantian menteri di 1 tahun berjalannya kabinet ini. Sementara 22,4%-nya sendiri menyatakan tidak memerlukan. Tetapi kan menurut saya 72% itu luar biasa, ininya kan signifikannya begitu. Oke. Kebetulan di sini ada Pak Andreas. Karena dari hasil survei persepsi reshuffle, menteri yang paling tinggi untuk di reshuffle dari hasil responden ini adalah Pak Yasona. Ini dari survei. Dan itu konsisten, Bung ya. Itu konsisten sejak survei pertama Indonesia Political Opinion pada saat evaluasi formasi kabinet sampai kemudian 100 hari kinerja kabinet sampai hari ini beliau tetap yang paling teratas begitu ya. Oke. Saya mau tanya ke Pak Andreas. Pak Andreas, sudah segitu urgentnya kah untuk ada reshuffle sekarang ini, Pak Andreas? Ya, saya artinya hasil survei ini saya dengar tadi malam di wawancara dengan Indopolling juga di salah satu media, dan itu ya informasi yang lebih baru gitu. Tapi yang ketika video pengarahan presiden di depan para pembantunya, para menteri dan pimpinan lembaga tinggi negara, yang saya tangkap bahwa presiden serius menyampaikan itu. Dan yang berikut itu adalah hasil evaluasi. Entah referensi yang digunakan oleh presiden termasuk dari hasil-hasil survei itu atau tidak, saya nggak tahu. Tapi itu adalah hasil evaluasi, dan pasti hasil evaluasi yang dipegang oleh presiden, tentu hasil evaluasi yang mempunyai dasar yang kuat untuk beliau menyampaikan itu di depan. Yang berikut, Bapak Presiden serius hasil evaluasi, dan yang berikut adalah bahwa hasil evaluasi yang dipublikasikan di video itu disampaikan 10 hari ya, 18 sampai ketika itu muncul tanggal 28 kalau tidak salah. Artinya ada tenggang waktu yang cukup lama. Beliau mengizinkan itu untuk dipublikasi. Kalau dengar ceritanya kan dari istana, pertama direkam, kemudian ya setelah beberapa hari dipertimbangkan dan presiden mengizinkan untuk dipublikasikan. Artinya untuk konsumsi publik. Nah, itu artinya apa?
bahwa Presiden, apa yang disampaikan oleh Presiden itu adalah fakta-fakta yang beliau alami, beliau rasakan, dan beliau selalu mengulang-ulang bahwa untuk kepentingan 267 juta. Bahkan beliau sampai mengatakan bahwa untuk kepentingan 267 juta ini reputasi politiknya dia pertaruhkan. Nah, ini kan artinya sudah sangat serius dan sangat mendalam apa yang dikemukakan oleh beliau itu yang berkaitan ya termasuk hal yang paling menjadi pertanyaan dan apa yang ditunggu publik adalah ya tindakan apa yang akan dilakukan oleh Presiden setelah dia menyampaikan itu dan itu dipublikasikan. Nah, tentu salah satu hal yang beliau juga secara eksplisit menyampaikan itu adalah bahwa akan melakukan reshuffle. Tentu publik akan menunggu apakah Presiden juga akan serius melakukan itu atau tidak gitu. Nah, saya kira di sini ya saya sebagai politisi dari partai yang satu partai dengan Bapak Presiden, tentu kita ingin melihat bahwa ya beliau melakukan yang terbaik untuk negara ini gitu. Oke, kita break dulu sebentar Pak Andreas dan juga Mas Dedi. Abis ini saya mau nanya Pak Andreas lagi, apakah sudah ada obrolan di internal partai soal reshuffle dan juga rencana pemerintah untuk kedepannya kan harus extraordinary menurut Pak Jokowi, Pak Andreas dan juga Mas Dedi. Abis ini kita bakal kembali lagi, jangan kemana-mana, tetap di Generasi Mecin.